Em, saya sangat senang dengan bisa ada di YouTube karena secara pribadi saya memang membutuhkan satu hal yang bisa membuat gagasan saya itu dikenal orang gitu. Video-video saya itu kenapa isinya kritik semua? Ya karena itu adalah bagian dari keresahan saya gitu. Pak Guru membayangkan nggak kalau hari ini tidak ada YouTube, Pak Guru akan masih seperti apa? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama lagi dengan Guru Gembul, Guru Idola. Tanya Google ya. Ini jadiin programnya ya kali ya, Tanya Google ya. Pak Guru, saya itu didatangi oleh teman saya yang dia ini mengatakan bahwa hidupnya itu berubah karena YouTube. Bukan dalam artian dia jadi YouTuber besar, loh enggak. Dia ini seorang pemasar, jadi dia itu memiliki usaha membuka hotel dan mengoperasikan hotel-hotel yang kurang teroperasikan dengan baik. Namanya Eskotel. Nah, dia ini iseng bikin video di YouTube. Sebelumnya dia itu dulu punya usaha yang lain, bergerak di bidang trading. Dia itu sampai sewa spot di Metro TV. Dan dia menghabiskan uang besar, memang mendapat leads atau mendapatkan masukan klien yang sangat banyak. Dia itu di YouTube itu baru 3.000 subscribers. Sebelumnya sih memang lebih besar ya, tapi dihack sampai 100.000. Tapi dia akhirnya mendapatkan peluang bisnis yang orang itu bertanya kepada dia itu dengan nilai sampai 16 miliar. Nah, jadi dia itu melihat bahwa orang-orang ini kayaknya memang harusnya memiliki channel YouTube untuk mempromosikan dirinya kalau bisa, atau kalau tidak usaha yang mereka miliki. Nah, saya pengen nanya sama Pak Guru ini, sebagai yang akhirnya jadi seorang YouTuber, awal mula dulu itu kenapa kok ke YouTube? Terus menurut Pak Guru, YouTube ini potensinya seperti apa? Dan kita kan sekarang ini kan sedang berada di Rock Denim nih, di daerah Singosari, di Parmindo, di Cimahi. Ya. Dan Cimahi ini kan skena kreatif Bandung yang berikutnya, kalau saya kira. Karena di sini, saya tadi lihat masuk ke distronya, langsung ada yang keren nih langsung. Saya nggak dikasih dong. Tapi nanti saya minta dikasih. Mungkin khusus GMBL. Nah, tapi Pak Guru, artinya adalah, bukankah YouTube ini bisa membuka peluang di Indonesia yang memang karena secara geografis ini terpisah-pisah dan luas, itu orang-orang di daerah ini bisa dikenal dan juga menaikkan apa yang mereka sebenarnya miliki. Ya betul. Nah, cerita dulu dari awal dulu. Kenapa kok akhirnya terpanggil untuk YouTube gitu? Saya sangat senang dengan bisa ada di YouTube karena secara pribadi saya memang membutuhkan satu hal yang bisa membuat gagasan saya itu dikenal orang gitu. Jadi saya tuh bukan seorang eksekutor yang baik, tetapi saya pikir saya punya banyak ide dan gagasan yang ingin selalu dilemparkan kepada masyarakat, kemudian diuji, kemudian apakah itu layak atau tidak, dan syukur-syukur kalau misalkan dipakai gitu. Jadi sejak dulu tuh ketika saya nonton televisi, ketika saya terlibat dalam percakapan di grup WA, itu tuh saya tuh mudah marah-marah gitu. Iya, ketika saya melihat televisi misalkan, saya nepok jidat gitu. Misalkan bagaimana ceritanya ada pejabat dengan IQ serendah ini, dengan kebijakan yang segak jelas ini, kenapa malah jadi sebuah kebijakan dan itu berpengaruh, berdampak, dan bahkan dilemparkan kepada publik gitu. Padahal itu salah gitu. Kenapa gak ada yang mau mengkritik itu? Saya tuh marah-marah. Di grup WA saya juga marah-marah. Ini kan kebalik, blablabla. Tapi setelah ada YouTube, itu ada pelampiasan. Makanya beberapa di antara subscriber saya misalkan bertanya, Pak Guru kalau bisa bikin kontennya jangan terlalu sering, nanti kualitasnya menurun dan lain-lain. Justru di situ saya bisa punya cara untuk melampiaskan ide-ide dan pikiran saya gitu. Artinya jadi keresahan saya itu bisa keluar. Nasihat itu nggak didengarkan? Didengarkan, bahkan dalam beberapa bagian saya juga merasa bahwa
beberapa konten saya pada akhirnya juga kekurangan referensi gitu. Tetapi kan saya langsung bikin sebuah kriteria penting gitu. Jadi kalau misalkan bikin video, referensi tidak boleh kurang dari 10 misalkan. Oh iya, iya. Iya, saya bikin yang seperti Saya itu. lihat itu ya. Kalau Syarat-syarat. iya, kalau mungkin misalkan atau dalam tema-tema yang tidak bersifat etis gitu dan tidak bersifat normatif tapi bersifat sains dan pengetahuan, standarnya 20-30 referensi harus saya tampilkan gitu. Artinya saya harus baca itu gitu. Rujukannya ya, Pak Guru. Rujukannya. Artinya itu tadi, kalau seandainya sesuatu yang mau dibahas, 10 daftar pusaka ya Pak Guru kalau buku ya. Nah, kalau sesuatu yang berhubungan dengan etika itu sampai 12, itu satu hal yang harus dilakukan. Iya, jadi saya harus pasang standar saya sendiri di situ gitu, kriteria agar saya bisa lebih percaya diri dan pada akhirnya ketika misalkan saya diundang di berbagai seminar, di berbagai apa, saya memiliki kesempatan untuk tidak usah mempersiapkannya lagi gitu. Karena saya sudah terbiasa untuk sehari membaca referensi lebih dari 10 gitu. Ya. Saya upayakan disesuaikan dengan waktu yang saya miliki, kemudian bukan berarti saya sombong gitu, cuman maksudnya referensi-referensi berbahasa Inggris itu kan lebih lengkap gitu. Betul, Jadi dan lebih mudah untuk dicari gitu. Betul. Nah, kalau misalkan udah dapet yang kayak gitu tuh, saya jadi percaya diri ketika misalkan diundang di banyak tempat, diundang banyak seminar dan sebagainya. Jadi nge-YouTube pada akhirnya mendorong saya untuk menjadi lebih kreatif, menjadi lebih produktif dan sekaligus juga memberikan saya kepercayaan diri untuk berbicara di ruang publik. Tapi awalnya keresahan. Awalnya keresahan. Itu yang nggak bisa dirubah gitu. Sampai sekarang video-video saya tuh kenapa isinya kritik semua? Ya karena itu adalah bagian dari keresahan saya gitu. Tapi sebenarnya semua karya seni yang bagus itu memang keresahan. Tidak hanya stand up comedy. Penyanyi misalkan Om Iwan Fals. Iya. Atau resah karena cintanya ditolak bisa jadi kayak Dewa membuat lagu gitu. Tapi itu tadi Pak Guru, waktu akhirnya di YouTube, itu apa yang membuat Pak Guru akhirnya ya sudah ini di sini gitu, nggak kepikiran bikin konten misalnya di Facebook atau di waktu itu TikTok belum ada ya? Belum populer atau mungkin belum. Jadi tahun 2019 tuh di kelas saya tuh mengatakan kepada siswa-siswa saya bahwa kurikulum kita tuh nggak baik-baik amat, bahwa buku pedoman kita tuh nggak bagus. Oke. Dan kalau misalkan mau belajar, jangan berpatokan pada kurikulum sepenuhnya dan jangan berpatokan pada buku-buku. Kalian hidup di masa depan, tetapi kalian harus baca sebuah buku yang ditulis 30 tahun yang lalu, gak relevan. Maka saya bilang, sekarang bukunya tutup dulu, kurikulumnya kita abaikan dulu. Silahkan kalian ajukan pertanyaan apapun yang kalian mau bahas, yuk kita sama-sama bahas di kelas. Saya bilang begitu, saya tantang itu. Dan ketika anak-anak mulai bertanya, saya kaget. Di luar perkiraan saya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sangat sulit, sangat terbuka, sangat liar. Ini Anak-anak SMA. Dan pada akhirnya saya sadar bahwa mereka memiliki akses jauh lebih besar daripada guru-gurunya terhadap ilmu pengetahuan. Iya, guru-guru ketika mengajar matematika, rumus yang mereka gunakan adalah rumus yang 10 tahun mereka geluti. Guru-guru sejarah mengajarkan sejarah itu adalah apa yang tahun lalu mereka ceritakan. Ya, dan sejarah ditulis oleh pemenang. Iya, nggak juga sebenarnya. Ya, tapi pada akhirnya saya sadar bahwa kalau siswa-siswa itu diberikan peluang untuk menyampaikan, ternyata mereka asli lebih cerdas, lebih pintar daripada kita karena akses informasi yang luar biasa. Maka karena saya sudah kadung janji nih, saya akan jawab semua pertanyaan apapun yang kalian punya. Googling dan YouTubing. Iya. Dan akhirnya, setelah itu, setelah dalam diskusi itu, ternyata semakin mereka diberikan kebebasan, semakin tidak terbatas pertanyaan yang mereka ajukan. Dan itu tidak cukup untuk di YouTube. Tidak cukup untuk di kelas. Jam pengajaran, jam belajar. Udah habis pun mereka masih nanya. Dan akhirnya ya sudah, saya minta istri saya untuk membuat dan akhirnya istri saya membuat ini jadi YouTube istri saya. Ini tuh YouTube istri sebenarnya. Iya, YouTube istri saya. Oh, di rebrand jadi Guru Gembul. Enggak, maksudnya semuanya yang bikinnya dari awal sampai akhirnya pokoknya semuanya itu istri saya. Saya nggak ngerti bahkan sampai beberapa bulan berikutnya saya nggak tahu passwordnya apa gitu. Karena semuanya dipegang sama istri saya. Istri makanya CTO ya. Iya.
Makanya AdSense-nya juga dipegang istri saya. Oh, kalau itu ya semua kayaknya. Oke. Iya, dan akhirnya bertemulah kepentingan-kepentingan itu, kepentingan di mana ide-ide dan gagasan saya itu tidak harus terlampiaskan dengan kemarahan di depan televisi, Iya. dan ide bahwa murid-murid saya itu ingin mendapatkan semua pengajaran yang tidak ada di dalam kelas itu menyatu dalam satu platform yang namanya YouTube itulah. Oke. Jadi YouTube itu akhirnya memberikan kepada saya kesenangan dan akhirnya saya mendapatkan kepentingan berikutnya. Oke. Pak Guru, ini kan saya membuat konten ini agar juga ditonton oleh orang-orang dan mereka ini melihat betapa besar peluang YouTube. Ini akan bisa menjadi sebuah faktor X, faktor kali. Faktor kali itu kan kayak misalkan kalau saya ngobrol sama Pak Guru sekarang ini kan dengan suara yang biasa. Yang dengar ada Pak Guru dan para kameramen di sini. Ya, makhluk-makhluk ini. Ya, tapi kalau orang luar ini nggak dengar. Kalau suara saya kencangkan seperti ini, orang akan dengar. Tapi hanya orang di sini saja. Bagaimana dengan rumah sebelah? Bagaimana dengan RW sebelah, RT sebelah? Nah, bagaimana dengan suara tetap seperti ini? Orang-orang di sebelah, di seluruh Bandung, seluruh Indonesia ini bisa dengar dengan merekam dan memasukkan konten ini ke YouTube, betul ya? Iya. Dan itu ternyata memberikan sebuah jawaban dari keresahan Pak Guru, yang ternyata juga diamini juga banyak orang yang lain, dan pemecahan atau pola pikir Pak Guru ini akhirnya diterima juga sama mereka. Ya, dan ditolak juga. Dengan caci maki di kolom komentar ya. Iya, tapi ya itu oposisi. Iya, oposisi. Iya, itu oposisi. Nah, untuk konten oposisi ada di video lainnya. Pak Guru, akhirnya Pak Guru melihat peluang itu di YouTube dan menurut Pak Guru ini sebenarnya akan bisa membantu nggak sih ke banyak orang-orang di luar sana? Karena orang-orang ini banyak yang sebenarnya mereka ini masih mencari alasan kenapa mereka ini harus mempergunakan YouTube sebagai sebuah sarana untuk membagikan keresahan atau apapun yang mereka ingin bagikan. Karena seperti Pak Guru ini kan pernah nggak sih kepikiran kalau kalau dilihat sama anak-anak di SMA ini kan karena setiap hari saya ketemu saya nggak malu. Waktu pertama kali Pak Guru akan tahu bahwa ini akan ditonton oleh orang-orang, apa yang membuat Pak Guru percaya diri? Saya juga tidak tahu, itu mungkin semacam instingnya. Nggak, tapi saya yakin karena saya tuh suka debat sejak awal tuh. Dan tapi ditonton kan beda, Pak. Iya, debat dengan seorang kan waktu terus ditonton ini kan. Nggak, cuman maksud saya adalah bahwa saya yakin ide saya itu cukup menjual. Bahwa saya bilang sama istri saya waktu penonton video saya itu 100 sehari. 100 orang sehari. Itu baru 100 ya waktu itu? Iya, dan itu saya jalani selama 8 bulan kan. 100 sehari itu 8 bulan. Nggak nyerah waktu itu? Nggak. Saya justru mau bilang sama istri saya bahwa suatu hari nanti penonton video kita akan jutaan, subscriber kita itu akan jutaan. Peramal ini. Jadi kita harus mempersiapkan setelah kita mencapai jutaan tadi. Iya, mencapai titik itu apa yang harus kita lakukan. Kita diskusi panjang soal itu. Karena bagaimanapun saya yakin bahwa apa yang saya resahkan itu juga adalah menjadi keresahan bagi banyak orang. Apa yang menjadi kebutuhan saya, apa yang ingin saya sampaikan dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk nilai-nilai etika dan sebagainya, itu juga adalah sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh manusia-manusia yang resah gitu. Jadi karena itu, saya yakin bahwa suatu hari nanti pasti akan. Nah, cuman YouTube itu pada akhirnya tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang akan memisahkan, membuat kita itu jadi terkenal karena kebaikan, kemudian memberikan kebaikan dan sebagainya. Pada bagian bahwa dia akan memberikan kepada kita ketenaran, iya. Tetapi bagaimana caranya agar tenar di YouTube itu juga membutuhkan promosi. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita besar pun, yang besar di YouTube itu tidak harus positif dan tidak harus baik gitu. Jadi kadang-kadang itu menjadi beban ketika saya misalkan salah dalam mengajukan fakta atau ide atau gagasan dan bahwa ada orang yang bisa membantah saya dan kemudian saya, oh iya ya, itu kan dinamika. Saya juga melihat komentar itu, oh iya itu pernyataan dia yang benar, saya yang salah gitu. Dan betapa beratnya untuk saya untuk ngepin pernyataan itu sebagai koreksi atas pikiran saya itu berat, tapi memang itu harus dilakukan. Nah, cuman iya maksudnya iya potensi YouTube itu sangat besar karena itu menjadi sebuah jembatan, itu menjadi distributor. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu kan distribusi itu jembatan besar dan YouTube itu akhirnya memberikan
kepada kita fasilitas untuk distribusi itu. Pak Guru membayangkan nggak kalau hari ini tidak ada YouTube, Pak Guru akan masih seperti apa? Saya mohon bantuannya untuk mempromosikan kurikulum Merdeka dengan ide-ide yang seperti ini. Saya gagal berapa puluh juta tuh rugi, tapi saya puas di situ. Ternyata ada yang bisa masuk. Saya mencintai ulama. Karena saya mencintai ulama, maka saya mengkritik, menghujat orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama dan memperjualbelikan nama itu demi kepentingan pribadi. Tapi saya dianggap menghujat ulama.